Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Film, kembali lagi di konten reviewnya Gila Film. Kali ini kita akan review serial terbaru yang baru selesai dari Marvel Studios, yaitu Moon Knight. Pasti semuanya bukan semuanya sih, pasti teman-teman sebagian besar udah pada nonton. Ataupun yang lagi baru cari referensi dan kebetulan ketemu review ini dulu sebelum mau nonton, ya syukur deh gitu. Semoga bisa jadi referensi untuk buat coba nonton. Oke, kita langsung mulai aja. Semesta Marvel Cinematic Universe atau yang lebih kita lebih kenal dengan singkatan MCU sudah memasuki babak baru setelah Endgame yang dimulai dari Black Widow untuk filmnya dan WandaVision untuk serialnya. Dan sejak Marvel Studios memegang kendali serial-serialnya yang dipimpin sama Kevin Feige, sejak itu pula kita bisa melihat serial-serial yang diproduksi oleh Marvel Studios mempunyai standar tersendiri. Standar yang sudah ditetapkan oleh Marvel Studios itu yang sudah dimulai dari WandaVision, lalu dilanjutkan The Falcon and the Winter Soldier, Loki, dan Hawkeye. Dan dari 4 serial sebelum Moon Knight itu kita bisa melihat responnya sebagian besar diterima positif oleh penonton ataupun kritikus. Dan sekarang tongkat estafet itu coba dilanjutkan oleh Moon Knight yang dibintangi oleh Oscar Isaac, Ethan Hawke, dan Mai Kalamawi, 3 pemeran utama dari serial Moon Knight ini. Oke, jadi karena review series ini yang tayang mingguan, saya asumsikan buat teman-teman yang mendengarkan atau melihat review ini berarti udah coba nonton 1 atau 2 episode lah ya. Kalaupun belum nonton, saya akan coba menceritakan secara sinopsis dari serial Moon Knight ini. Dalam serial Moon Knight ini kita akan mengikuti perjalanan dari Mark Spector dan Stephen Grant yang diperankan satu orang yang sama, yaitu Oscar Isaac yang merupakan avatar dari Khonsu sang dewa bulan. Dibantu oleh Layla yang merupakan istri dari Mark Spector, mereka berusaha mencegah usaha Earth to Hero yang diperankan oleh Ethan Hawke untuk membangkitkan Dewa Amit, sang pelahap jiwa manusia. Kurang lebih seperti itu deh sinopsis singkat dari Moon Knight. Kedengaran sederhana kan? Cuman jangan salah gitu. Dari sinopsisnya memang terlihat sederhana banget, cuman isi serialnya yang berjumlah 6 episode ini jauh lebih rumit dari sinopsisnya. Setidaknya sih buat saya sendiri. Oke, kita akan coba memulai membahas atau mengulas serial Moon Knight ini. Kerumitan serial ini sudah mulai bisa kita rasakan sejak episode pertama sampai berlanjut episode kelima. Dan di episode terakhir atau episode ke-6 itu ada semacam klimaks atau konklusi dari 5 episode sebelumnya. Dan itu pun masih banyak meninggalkan pertanyaan untuk penonton. Kerumitan serial ini berputar pada karakter Mark Spector dan Stephen Grant yang mereka berada pada tubuh yang sama, dan bagaimana kompleksnya kepribadian ganda mereka sampai mereka tidak bisa mempunyai kendali untuk siapakah yang bisa memegang kendali tubuh mereka sendiri. Dan di saat kita masih kebingungan dengan hubungan Mark dan Stephen, kita juga bakal disuguhi hubungan antara Mark dan Khonsu yang lagi-lagi di sini kita diminta untuk bersabar. Sebenarnya punya hubungan apa sih Mark dengan Khonsu sampai dia punya hutang yang harus dibayar. Di situ bakal dikupas pelan-pelan. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang mengira WandaVision udah cukup membingungkan, siap-siap aja dengan Moon Knight, karena menurut saya Moon Knight itu jauh lebih ribet dan rumit dibandingkan WandaVision. WandaVision ya bisa dibilang episode pertama dan kedua itu masih semacam prolog gitu. Beda sama Moon Knight, sejak episode pertama itu kita udah langsung masuk ke konfliknya. Cuman misterinya dibungkus rapi-rapi, terus kita mencoba bukanya pelan-pelan. Jadi semacam kayak mengupas bawang merah yang makin kita kupas ke dalam, ceritanya makin perasa efeknya. Dan itu yang ada di Moon Knight. Plot cerita dijabarkan secara pelan-pelan, jadi penonton ya buat teman-teman yang emang teman-teman yang sedikit buat teman-teman yang
yang emang susah buat diajak untuk nonton film bikin-bikin gini, ya siap aja dengan Moon Knight ini bakal dibikin berkerut banget. Cuman untuk teman-teman yang suka film yang nggak biasa dengan kerumitan plot cerita, Moon Knight ini gue yakin banget teman-teman bakal suka banget sih dengan plot ceritanya. Dan emang gimana ya, gue sih tidak bisa menjelaskan dengan cara sederhana isi plot cerita, karena ya saking rumitnya gitu. Cara untuk membuktikan seperti apa sih rumitnya nih serial, emang harus coba ditonton sendiri gitu, dan bakal paham dan bakal ngerti deh apa yang gua maksud dengan rumitnya serial ini. Tapi tenang dulu, walaupun meskipun ini serial rumit banget, cuman di tengah-tengah kerumitan itu, di saat kita lagi menyerap plot cerita sepanjang 6 episode itu, kita bakal disuguhi sih sama aksi-aksi yang cukup intens gitu. Yang paling menarik sih ada pada bagian transisi pertukaran kepribadian Mark dan Steven di tengah sekuen aksinya. Itu lebih dari sekadar teknis, tapi transisi itu juga punya sisi penceritaan. Jadi ada hal bagian ketika transisi mereka berganti, ada adegan dipotong, cuman bukan dipotong sih, adegan yang tidak perlu dilihat, tapi penonton bisa menangkap apa yang pengen disampaikan adegan yang tidak dilihatkan itu. Dan itu gue juga cukup suka banget sih, karena lu bisa menangkap sesuatu plot cerita tanpa harus ditunjukkan. Dan selain sequence aksinya yang cukup intens, dari visualnya pun juga series ini mempunyai visual estetik yang memukau mata. Benar egasme, gua bisa bilang itu egasme banget. Di sini sutradaranya Muhammad Diab yang secara bergantian menyutradarai bersama Aaron Moorhead dan Justin Benson sangat memaksimalkan 3 realitas yang ada dalam serial ini, terutama realitas alam bawah sadar Mark dan juga dunia mitologi Mesir yang dimunculkan. Sinematografinya dalam serial ini adalah yang terbaik dari semua serial MCU. Yap, gue sih berani bilang ataupun menobatkan serial ini yang terbaik dari sinematografi serial ini, yang terbaik dari serial Marvel sebelumnya, karena memang sebagus itu. Ini kata gue sih lebih mengalahkan Darknya, itu lebih mengalahkan WandaVision. Itu bisa bakal lo lihat puncak dari Darknya serial Moon Knight ini ada pada episode 5, saat misteri karakter Mark dan Steven terungkap, sekaligus menjadi episode terkuat pada serial ini. Dengan ending yang masih terbuka sih, dan masih banyaknya pertanyaan yang belum terjawab, kita masih ingin melihat Moon Knight melanjutkan kiprahnya di semesta Marvel. Gua nggak tahu ya, sejauh ini sih serial yang baru-baru dikonfirmasi akan mempunyai season kedua itu cuman Loki. Dan nggak tahu nih, menurutnya saat ini belum dapat kabar apakah akan punya season kedua atau bakal muncul di film-film Marvel lainnya. Kemungkinan katanya sih kabarnya bakal muncul di filmnya Blade, tapi nggak tahu ya. Gue berharap sih Moon Knight muncul, bukan muncul sih, tapi dibikinin season keduanya aja deh, mumpung karena tidak sejauh dari 6 episode yang ditampilkan di serial Moon Knight ini, Moon Knight tidak ada Easter egg ataupun cameo dari karakter-karakter Marvel lainnya. Jadi masih berasa ini masih origin, terlebih dengan ending yang benar cukup gantung. Terus juga satu karakter yang ditunggu penonton sejak episode pertama munculnya itu episode terakhir gitu, Mas. Dan itu nanggung banget. Jadi sih gue berharap sih bakal tetap dikasih satu film ataupun satu serial deh gitu, satu season lagi deh gitu. Kalau minimal kalaupun dijadiin film ya jadi film solo aja gitu, jangan digabungin dulu sama karakter-karakter lain gitu. Itu sih. Jadi secara keseluruhan gue suka banget serial Moon Knight ini. Serial paling kompleks, paling rumit dibandingkan serial Marvel sebelumnya. Dan juga Dark suka plot ceritanya yang pelan-pelan membuka misterinya. Dan untuk rating gue kasih Moon Knight ini 8,5 dari 10. Ya, 85,10. Oke, sekian dulu review kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang belum nonton. Bisa ditonton di Disney Plus
Cuma 6 episode, masing-masing episodenya cuma 40 menitan. Jadi buat teman-teman yang boleh nonton, gue rekomendasiin untuk nonton sih. Oke, sekian dulu review Gila Film kali ini. Sampai ketemu di konten review lainnya. Bye.